Magic of Thinking Big. Berpikir dan berjiwa besar. Bab 2. Sembuhkan diri Anda dari dalih, penyakit, kegagalan. Pelajari bagaimana manusia bisa berhasil, kemudian terapkan prinsip penghasil sukses pada kehidupan Anda sendiri. Perdalamlah studi Anda mengenai manusia, maka Anda akan temukan orang yang tidak sukses menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Kita menyebut penyakit ini adalah penyakit dalih atau acustis. Semakin banyak berdalih, semakin tercegah mereka bertindak. Penyakit berdalih ini menjadi penyakit kegagalan. Anda akan mendapatkan semakin berhasil orang, semakin jarang dia berdalih. Orang dengan prestasi biasa-biasa saja cepat sekali menjelaskan mengapa mereka belum berhasil, mengapa tidak berhasil, dan mengapa mereka bukan orang yang berhasil. Pelajari kehidupan orang yang sukses, maka Anda akan menemukan kebenaran ini, bahwa dalih yang dibuat oleh orang yang sedang-sedang saja boleh jadi ada, tetapi tidak dibuat oleh orang yang sukses. Roosevelt tidak bersembunyi di balik tungkainya yang lumpuh. Truman tidak berdalih, tidak berpendidikan perguruan tinggi, dan Eisenhower dapat saja bersembunyi di balik serangan jantung yang dideritanya. Orang-orang besar dan sukses tidak pernah berdalih, meski memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bukannya berdalih, mereka berupaya mencari jalan agar segala kekurangannya tidak membatasi diri mereka dari kesuksesan yang besar. Orang-orang yang gagal lebih menyibukkan diri berdalih daripada berproses untuk maju. Korban dari penyakit pikiran ini mengalami proses mental sebagai berikut. Saya tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Apa yang saya bisa jadikan alibi yang membantu saya untuk tidak kehilangan muka? Kesehatan yang buruk, kurang pendidikan, terlalu tua, terlalu muda, nasib buruk, kesialan pribadi, pasangan, cara keluarga membesarkan saya. Setelah bisa menemukan dalih yang dirasa bagus dan dapat diterima semua orang, maka orang-orang gagal tersebut hidup bersama dalih tersebut. Kemudian mengandalkan dalih tersebut untuk menjelaskan kepada dirinya sendiri dan orang lain mengapa ia tidak maju-maju. Setiap kali membuat dalih, maka dalih tersebut menjadi tertanam lebih dalam di dalam pikiran bawah sadarnya. Pikiran, positif atau negatif, akan semakin kuat jika dipupuk dengan pengulangan terus-menerus. Pada mulanya manusia yang menderita penyakit dalih mengetahui alibinya sedikit banyak merupakan kebohongan. Akan tetapi, semakin sering ia mengulanginya, semakin yakin ia jadinya bahwa dalih itu benar sepenuhnya, dan bahwa alibi tersebut adalah alasan sebenarnya mengapa ia tidak berhasil seperti yang seharusnya. Dalih muncul dalam berbagai bentuk, tetapi jenis yang terburuk adalah dalih kesehatan, dalih intelijensi, dalih usia, dan dalih nasib. Kita fokus ke 4 dalih yang terburuk dan memberikan solusi bagaimana menyembuhkannya. Pertama, dalih kesehatan. Saya merasa tidak enak badan. Ada yang tidak beres dengan diri saya. Kesehatan yang buruk di dalam ribuan bentuknya yang berbeda.
digunakan sebagai dalih kegagalan melakukan apa yang seseorang ingin lakukan, kegagalan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, kegagalan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Jutaan orang menderita dalih kesehatan, namun dalam kebanyakan kasus, apakah ini merupakan dalih yang sah? Pikirkan sejenak tentang semua orang yang sangat berhasil yang Anda kenal yang sebenarnya dapat saja berdalih, namun tidak mau menggunakan kesehatan sebagai dalih. Teman-teman saya yang menjadi dokter atau ahli bedah mengatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki kesehatan sempurna. Selalu ada sesuatu yang kurang beres pada fisik semua orang. Banyak yang menyerah sepenuhnya atau sebagian kepada dalih kesehatan, tetapi orang yang berpikiran sukses tidak berdalih. Dr. Schindler memperlihatkan dalam buku Bagaimana Hidup dalam Setahun 365 Hari bahwa 3 dari 4 ranjang di rumah sakit diisi oleh orang yang mengidap penyakit emotionally induced illness, penyakit yang disebabkan oleh emosi. Anda mempunyai 2 cara untuk menghadapi masalah kesehatan. 1, orang yang tidak yakin bahwa ada yang tidak beres dengan fisiknya, namun merasa khawatir, depresi, dalam perjalanan menuju kekalahan, menginginkan seseorang untuk menyokong bahwa ia dapat bergerak maju. Yang kedua, orang yang benar-benar sakit, kemudian menjalani operasi yang sulit, namun tetap optimis, berhasrat mengerjakan sesuatu. Perbedaan kedua orang tersebut terletak pada cara bagaimana mereka berpikir tentang kesehatan, bukan pada penyakitnya. 4 hal yang dapat Anda lakukan untuk menaklukkan dalih kesehatan. Vaksin terbaik untuk mencegah dalih kesehatan terdiri atas 4 dosis. 1. Jangan berbicara tentang kesehatan Anda. Semakin Anda berbicara mengenai suatu penyakit, bahkan cuma pilek, semakin buruk tampaknya penyakit itu. Berbicara tentang cuaca buruk sama seperti menaburkan pupuk di atas rumput. Berbicara tentang kesehatan Anda adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan ini membosankan orang lain. Kebiasaan ini membuat Anda tampak egosentris dan nyinyir. 2. Jangan khawatir tentang kesehatan Anda. 3. Bersyukurlah secara tulus bahwa kesehatan Anda baik sebagaimana adanya. 4. Sering-sering ingatkan diri, jauh lebih baik letih karena bekerja daripada letih karena menganggur. Hidup adalah untuk dinikmati, jangan disia-siakan. Jangan melewatkan hidup dengan berpikir diri Anda akan terbaring di ranjang rumah sakit. Kedua, dalih intelijensi. Anda harus mempunyai otak yang cerdas untuk berhasil. Saya kurang cerdas. Bisa dikatakan dalih intelijensi cukup lazim digunakan karena hampir 95% orang di sekeliling kita mengidapnya dalam berbagai tingkat. Berbeda dengan kebanyakan jenis dalih lainnya, orang yang memiliki penyakit dalih ini menderita dalam diam. Tidak banyak orang mau mengakui secara terbuka bahwa mereka kurang cerdas. Mereka lebih suka merasakannya sendiri jauh di dalam. Kebanyakan dari kita membuat 2 kesalahan dasar sehubungan intelijensi. 1. Kita meremehkan kekuatan otak kita. Dan 2. Kita terlalu menganggap hebat kekuatan otak orang lain. Karena kedua kesalahan ini, banyak orang sering merendahkan nilai diri mereka sendiri. Mereka gagal menghadapi situasi yang menantang karena merasa bahwa untuk itu diperlukan otak yang cerdas. Akan tetapi, kemudian datanglah orang yang tidak peduli mengenai intelijensi dan ia mendapatkan apa yang diinginkan.
Yang terpenting sebenarnya bukanlah berapa tinggi intelijensi yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakan apa yang benar-benar Anda punyai. Pikiran yang memandu intelijensi Anda jauh lebih penting daripada kuantitas kekuatan otak Anda. Mari kita ulangi sekali lagi. Pikiran yang memandu intelijensi Anda jauh lebih penting daripada berapa banyak intelijensi yang mungkin Anda punyai. Minat dan antusiasme adalah faktor yang sangat penting bahkan di dalam ilmu pengetahuan. Dengan sikap yang positif, optimis, dan kooperatif, seseorang dengan IQ 100 akan berpenghasilan lebih besar, mendapatkan penghargaan lebih besar, dan mencapai keberhasilan lebih besar dibandingkan orang yang negatif, pesimis, dan tidak kooperatif dengan IQ 120. Jika Anda mempunyai cukup ketekunan untuk bertahan pada sesuatu, tugas atau proyek hingga selesai, maka Anda jauh lebih baik daripada orang dengan intelijensi yang menganggur. Walaupun intelijensinya itu mungkin mendekati jenius. Ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Pengetahuan adalah kekuatan jika Anda menggunakannya secara konstruktif. Berkaitan erat dengan dalih intelijensi, ada beberapa cara berpikir yang keliru tentang ilmu pengetahuan. Kita sering mendengar bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Akan tetapi, pernyataan ini hanya benar separuhnya. Pengetahuan adalah kekuatan yang potensial. Pengetahuan baru menjadi kekuatan jika diterapkan, dan hanya jika pemakaiannya konstruktif. Einstein mengajarkan kita suatu pelajaran yang sangat besar. Ia merasa bahwa lebih penting menggunakan otak kita untuk berpikir daripada menggunakannya sebagai gudang fakta. Berapakah harga seorang manusia fakta? Manusia fakta hanya menghafal bagaikan ensiklopedia berjalan. Mungkin di zaman sekarang kurang berharga, karena di zaman sekarang, di saat semua informasi bisa didapatkan dengan searching di Google. 3 cara untuk menyembuhkan dalih intelijensi. 3 cara mudah untuk menyembuhkan dalih intelijensi adalah: 1. Jangan pernah meremehkan intelijensi Anda sendiri dan menganggap terlalu tinggi intelijensi orang lain. Berkonsentrasilah pada apa yang Anda miliki, temukan bakat unggul Anda. 2. Ingatkan diri Anda beberapa kali setiap hari, sikap saya lebih penting dari intelijensi saya. Lihat alasan mengapa Anda dapat melakukannya, bukan alasan mengapa Anda tidak dapat. Gunakan otak Anda untuk mencari cara-cara untuk menang, bukan membuktikan bahwa Anda kalah. 3. Ingat, kemampuan Anda berpikir lebih baik dan bernilai daripada kemampuan mengingat fakta. Gunakan pikiran Anda untuk menciptakan dan mengembangkan gagasan, untuk mencari cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan segala sesuatunya. Tanya pada diri sendiri, apakah saya menggunakan kemampuan mental saya untuk membuat sejarah? Atau apakah saya menggunakannya hanya untuk merekam sejarah yang dibuat oleh orang lain? Ketiga, dalih usia. Tidak ada gunanya, saya terlalu tua, atau saya terlalu muda. Dalih usia, penyakit kegagalan karena tidak pernah merasa berada pada usia yang tepat, muncul dalam 2 bentuk yang mudah dikenali: variasi saya terlalu tua dan saya terlalu muda. Hanya ada sedikit orang yang merasa bahwa mereka berada di dalam usia yang cocok. Kebanyakan mengira usia mereka salah, sehingga mereka bahkan tidak berniat untuk mencoba. Variasi saya terlalu tua adalah bentuk yang paling lazim dari dalih usia. Penyakit ini menyebar dengan cara yang samar.
Artikel majalah dan drama memuat topik tersebut. Mengapa Anda terlalu tua pada usia 40? Sangatlah populer. Bukan karena menggambarkan fakta yang sebenarnya, melainkan karena menarik banyak pikiran khawatir yang mencari dalih. Bagaimana mengatasi dalih usia? Ringkasnya, obat untuk dalih usia adalah 1. Lihat usia Anda sekarang secara positif. Berpikirlah, saya masih muda, bukan saya sudah tua. Berlatihlah memandang ke depan, ke cakrawala baru, dan dapatkan antusiasme serta perasaan muda. 2. Hitung berapa banyak waktu produktif yang masih Anda miliki. Ingat, usia 30 tahun berarti masih ada 80% kehidupan produktif yang dimiliki. Dan usia 50 tahun masih ada 40%. 40% yang terbaik dari tahun-tahun penuh peluang yang tersisa. Hidup sebenarnya lebih panjang daripada kebanyakan yang orang duga. 3. Investasikan waktu masa depan dalam mengerjakan apa yang benar-benar ingin Anda kerjakan. Terlalu terlambat jika Anda membiarkan pikiran Anda bersifat negatif dan berpikir bahwa segalanya sudah terlambat. Berhentilah berpikir, saya seharusnya memulai bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah berpikir gagal. Sebagai gantinya, berpikirlah, saya akan memulai sekarang. Tahun-tahun terbaik saya menanti di depan saya. Itu adalah cara orang sukses berpikir. Keempat, dalih nasib. Tetapi kasus saya lain. Saya menarik nasib buruk. Ada sebab untuk segalanya. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Tidak ada yang kebetulan mengenai cuaca hari ini. Ini adalah akibat dari sebab yang spesifik, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa urusan manusia merupakan pengecualian. Namun, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa Anda mendengar seseorang menimpakan kesalahan pada nasib buruk. Dan jarang sekali Anda tidak mendengar seseorang menghubungkan keberhasilan orang lain dengan nasib baik. Seandainya nasib digunakan untuk mereorganisasi bisnis, jika nasib menentukan siapa yang mengerjakan apa dan siapa yang pergi kemana, semua perusahaan di negara ini akan berantakan. Asumsikan sejenak bahwa sebuah perusahaan dagang besar diharapkan melakukan reorganisasi sepenuhnya berdasarkan nasib. Untuk melakukan reorganisasi tersebut, nama-nama semua karyawan dimasukkan ke dalam sebuah tong. Nama pertama yang keluar akan menjadi direktur pengelola. Yang kedua keluar menjadi wakilnya, dan seterusnya hingga yang terakhir keluar menjadi pesuruh kantor. Kedengarannya bodoh, bukan? Nah, begitulah jika kita hidup mengandalkan nasib. Orang yang naik hingga ke puncak di dalam pekerjaan apapun, manajemen bisnis, penjualan, hukum, rekayasa, acting, atau apa saja, tiba di sana karena mereka mempunyai sikap yang unggul dan menggunakan pikiran sehat mereka dalam kerja keras. Taklukkan dalih nasib dengan dua cara. Terimalah hukum sebab akibat. Adanya hukum alam, hukum universal, hukum kausalitas pada segala sesuatu. Perhatikan kembali apa yang tampaknya sebagai nasib baik seseorang. Anda tidak akan menemukan nasib baik, melainkan persiapan, perencanaan, dan pikiran penghasil sukses yang mengawali keberuntungannya. Perhatikan kembali apa yang tampaknya merupakan nasib buruk seseorang. Lihat, dan Anda akan menemukan alasan spesifik tertentu. Tuan keberhasilan menerima suatu kemunduran. Ia belajar dan mendapatkan keuntungan.
Tetapi ketika tuan kegagalan kalah atau gagal, ia lalai untuk belajar dan menyerah dengan alasan ini sudah nasib. Jangan menjadi orang yang suka berangan-angan kosong. Jangan boroskan energi mental Anda untuk memimpikan cara-cara tanpa usaha untuk mendapatkan keberhasilan. Lupakan ajimat, lupakan dukun, lupakan doa yang tanpa diimbangi dengan keseriusan ikhtiar. Karena doa hanya tugas penghambaan, keyakinan dan kebulatan hati. Adapun akal dan tubuh fisik memiliki tugasnya masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Kita tidak menjadi berhasil hanya melalui nasib baik. Keberhasilan datang dari pelaksanaan hal-hal dan penguasaan prinsip yang menghasilkan keberhasilan. Jangan mengandalkan nasib baik untuk mendapatkan promosi, kemenangan, hal-hal yang baik dalam hidup ini. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada pengembangan kualitas. Kualitas di dalam diri Anda yang akan menjadikan Anda seorang pemenang.